warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kata-kata gimana kabarnya? Alhamdulillah bertemu kembali ya. Qadarullah wa masyaallah. Ustadz sekarang sedang safar ke Jogja dalam rangka urusan umroh, urusan travel. Jadi izin untuk intermezzo dulu, keluar dari rutinitas tema yang biasanya kita ngebahas sirah, ngebahas hadis, ngebahas fikih, ngebahas tauhid gitu ya. Kita cooling down dulu. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan nasihat. Nasihat apa? Nasihat yang seolah-olah yang menyampaikannya ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya adalah 7 wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau namanya diwasiatkan kepada para sahabat, berarti tidak hanya untuk sahabat tersebut, ini juga untuk kita. Adinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat, dan wasiat ini termasuk nasihat. Tapi sebelumnya terlebih dahulu Bapak Ibu kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari? Tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ditanya lagi Abu Bakar, Utsman, Ali. Segitu terus ya. Ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya bukan Abu Dzar aslinya. Jundud apa ya? Jundub itu pokoknya mah nggak ada zar-zarnya. Jadi namanya kunyah. Dari suku Al-Ghifar. Jadi namanya coba nanti cari ya di Teh Ai nya AI itu. Ai coba ditaruh ke hilap di sini. Namanya asli Abu Dzar Al-Ghifari. Seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam, yang termasuk golongan pertama kali masuk Islam. Masuk pada masa sembunyi-sembunyi. Kalau dengar kata Al-Ghifar, ada sebuah kampung namanya suku Ghifar gitu ya. Itu isinya tuh teteh tukang begal di padang pasir. Kaum yang senang merampok gitu. Suku Ghifar. Jadi kalau dulu berdagang ke Syam pasti ngelewatan suku ini, atau pasti ada suku ini. Jadi dulu mah udah biasa teh silih rampok tuh. Maka dilarang safar oleh terhadap perempuan itu ya. Kalau sekarang gimana? Ini banyak pendapat kalau sekarang. Seorang wanita dulu dilarang. Makanya wanita dilarang safar. Karena sering sekali terjadi pembegalan, perampokan dan semuanya. Dan bisa bayangkan gak teteh? Abu Dzar Al-Ghifari ini taruhlah dia dari suku orang-orang yang merampok, orang-orang begal, preman. Dari lingkungan yang seperti itu, tiba-tiba mendengar berita tentang Muhammad, tentang ada seorang nabi di Makkah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pas ke Mekah itu tidak menyatakan maksudnya, cuma lihat-lihat saja. Nu mana Muhammad teh?
Karena nama Muhammad udah kasohor. Orang-orang banyak yang ke Mekah, banyak yang ngobrolin, banyak yang ngegosipin. Pas datang ke suku Ghifar, sampai kepada Abu Dzar. Abu Dzar ke Mekah, kemudian Abu Dzar nggak ngomong sama sekali, nggak nanya sama sekali. Tiba-tiba ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali masih usia 13-an lah, SMP gitu nya. Tapi Ali, Masya Allah, Ali juga tidak bertanya kepada Abu Dzar bade naon ka dieu gitu. Cuman karena Ali ini berasal dari suku Bani Hashim, dan Bani Hashim ini adalah suku yang dipercayai untuk menyambut atau menjamu tamu yang pergi haji. Nah, ini suku Bani Hashim terbiasa menjamu tamu. Ali nggak ngomong, Abu Dzar nggak ngomong. Sudah 3 hari di sana, barulah Abu Dzar berkata, barulah Ali bertanya, sedang apaan antum di sini, cari siapa? Saya sedang cari laki-laki, katanya ada nabi mengaku namanya Muhammad. Terus kata Ali jadi intel, kamu asli mau ketemu Muhammad? Iya. Selama ini kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sekitar Ka'bah. Makan minumnya bagaimana katanya? Saya setiap hari minum air zam-zam dan itu mengenyangkan. Nah, jadi ada hikmahnya bahwa makanan dan minuman yang mengenyangkan adalah air zam-zam. Ketemu sama Rasulullah yang tadinya reman, tiba-tiba luluh hatinya. Kalau orang yang karismatik mah beda ya Bu ya, pas ketemu teh. Terus apa yang dikatakan oleh Abu Dzar pas ketemu Rasulullah? Kemudian berkata, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Dzar kata Rasulullah, kembalilah kamu ke kaummu dan sampaikan kebenaran tentangku di sana. Tapi namanya juga preman ya, mantan preman. Abu Dzar ngapain teh? Malah mengumumkan keislamannya di depan Ka'bah. Saksikanlah, wahai ya ayuhan nas, dengar, kumpul. Asyhadu alla ilaha illallah, itu digebugan teh. Jadi dulu mah ketika mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu langsung pada mukulan. Yang melerainya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Dengan perkataan seperti apa coba? Apa yang kalian lakukan? Kenapa memukuli pemuda ini? Tahukah kalian bahwa dia dari suku Ghifar? Eureun teh langsung pas tahu suku Ghifar, karena setiap hari kafilah dagang itu pasti ngelewatin suku Ghifar. Kira-kira kalau ngelewatin suku Ghifar kumaha Ibu? Wah, udah pasti di zaman sekarang ngobrolnya tadi diarah aja nanya, udah pasti diarah. Mereka takut, orang-orang Quraisy ini paling takut kalau urusannya teh dunia. Bagaimana kalau nanti kita ke suku Ghifar? Gimana kalau kita nggak boleh lewat? Nah, baru berhenti mukulan, baru berhenti. Tuh orang-orang yang cinta dunia mah gitu. Kalau urusan agama paling gercep kayak mukulana, paling lantang berkata, omong kosongnya, paling berani. Tapi ketika ngobrolin di sana ada manfaat dunianya, langsung berhenti. Aya pidu itu, aduh hati-hati, nanti kita nggak bisa lewat ke kaum Ghifar. Berhentilah mereka. Kembalilah Abu Dzar al-Ghifari berdakwah, teteh langsung ya Allah. Teteh pernah lihat preman langsung pensiun. Jadi sepertinya terinspirasi dari Abu Dzar al-Ghifari ya, preman pensiun teh. Kembali lagi ke mana? Ketemu dengan Rasulullah, kembali lagi ketika Rasulullah sudah di Madinah. Betul udah belasan tahun teh, baru ketemu lagi. Selama ini gimana tuh dia berislam? Sholatnya gimana tuh? Atau gimana cara nyembahnya? Kan cuman baru ngucapin asyhadu alla ilaha illallah. Gimana tuh? Maka ketika Abu Dzar mendengar kabar bahwa
di Madinah sudah kondusif, Abu Dzar langsung pergi ke Madinah. Ketemulah ketika itu Rasulullah sedang sholat di Masjid Nabawi. Assalamualaikum. Bayangkan seolah-olah wasiat ini disampaikan untuk kita. Sebenarnya wasiatnya panjang dan banyak, tapi setidaknya di buku ini disebutkan 7. Nanti di pertemuan yang lain ya kita obrolin apa saja wasiat yang lainnya. Ketika itu Abu Dzar bertemu dengan Rasulullah. Betapa senangnya Rasulullah ketemu dengan Abu Dzar. Masya Allah, ahlan. Sudah lama ternyata kita tidak bertemu. Kemudian untuk apa Abu Dzar ke sana? Untuk belajar. Tuh, ya. Setidaknya ada 7 wasiat. Ini nasihatnya. Nasihat yang pertama, yang wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar. Wasiat yang Rasulullah tujukan kepada Abu Dzar ini hakikatnya adalah wasiat untuk umat Islam secara umum. Dalam hadis ini Nabi SAW berwasiat kepada Abu Dzar agar mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wasiat yang pertama, kata Rasulullah SAW, sebentar, untuk mencintai orang miskin dan yang dekat dengan mereka. Jadi jangan orang miskin yang jauh. Lihat di sekitar kita ada orang miskin atau tidak. Kemudian bertanya lagi, orang-orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan, tidak punya kepandaian untuk mencukupi kebutuhannya, dan mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia. Itu makna dari orang miskin. Coba diulang, Bu. Mereka yang hidupnya tidak berkecukupan. Ada rezeki, tapi kadang-kadang tidak cukup dan tidak punya kepandaian untuk mencukupi kebutuhannya. Dan mereka menahan diri dari meminta. Nah ini Bu yang harus kita cintai, yang harus kita muliakan, yang harus kita santuni, itu orang-orang yang seperti ini, mencintai orang miskin dan yang dekat dengan kita. Ini karena mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka yaitu dengan membantu dan menolong mereka, bukan sekedar dekat dengan mereka, tapi apa yang ada pada kita bagi dan kita berikan kepada mereka. Karena kita akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusan, dihilangkan kesusahan pada hari kiamat dan memperoleh ganjaran yang besar. Jadi manfaat dari mencintai orang miskin adalah dimudahkan dalam setiap urusan dan dihilangkan kesusahan pada hari kiamat serta memperoleh ganjaran yang besar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Sudah dicatat? Biar diulangi. Wasiat buat kita ya. Wasiat buat kita. Obat yang hatinya sekarang lagi nggak baik-baik saja, ini obatnya. Yang lagi kering, nih kata Rasulullah, barang siapa yang menghilangkan satu saja kesusahan dunia dari seorang mukmin,
orang beriman berarti mukmin ini, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Sedangkan kita tahu kan hari kiamat adalah yauma idin yaumun asir, hari di mana yang serba susah, serba sulit nggak ada yang jualan kopi, nggak ada yang nawaran kopi, tidak ada. Di mana pada hari itu dinar dan dirham tidak berlaku. Siapa ternyata yang menolong kita? Sedekah kita. Seseorang itu akan berdiri di atas, akan berdiri di bawah naungan sedekahnya. Jadi sedekah itu ternyata menolong atau memberikan kemudahan kepada orang miskin, tapi yang tidak minta. Jadi maksudnya tidak minta gimana di sini? Saking ku pekatna kita, saking ku dekatna kita, saking kita tahu, sudah ini terus makan saja ya. Ibu, saya dengar berita kemarin ya, seorang anak yatim mati karena kelaparan. Subhanallah. Itu jadi apa ya? Di dunia yang serba kadang makan lamun di hajatan banyak makanan tersisa gitu. Coba direnungkan lagi, ada orang-orang yang bahkan mati sampai kelaparan. Padahal kalau ngemis juga bisa ya, tapi mereka memilih untuk menahan rasa lapar. Nah, orang-orang yang seperti itu yang kita perhatikan. Maka kata Rasulullah, belum sempurna iman seseorang itu kalau kita tidak memuliakan tetangga. Lihat dari kanan kiri kita, ada tidak orang yang miskin gitu ya, yang tadi tidak punya, tidak bisa nyari uang gitu, nggak punya keterampilan untuk itu. Tadi ibu-ibu menjarago ya, ada yang jago jahit, jago dagang, jago semua. Ini ada yang benar-benar mereka nggak bisa dagang kerupuk, ngebatina paling 500-400. Nah itulah orang-orang yang harus kita bantu, gitu ya. Kemudian satu lagi hadis tentang mencintai orang miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semasa hidupnya Rasulullah selalu berkumpul berdampingan dengan orang-orang miskin. Bahkan beliau memohon kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan tawadhu, yang beliau ucapkan dengan kata miskin. Sebagaimana hadis sabda beliau, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang miskin. Karena orang miskin ini 500 tahun lebih cepat masuk surganya dibanding orang yang berada. Masya Allah. Siapa jadi orang miskin? Tuh ya. Cuma ya, jadi tidak ada ruginya. Kalau jadi orang kaya, jadilah yang berdermawan. Kalau orang miskin, jadilah orang yang sabar dalam kemiskinannya. Tidak meminta gitu, tapi mintanya kepada Allah. Yang kedua, nasihat yang kedua, panjang ya sebenarnya. Wow, banyak. Nggak ada. Wasiat yang kedua, melihat pada orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. Nah ini obat hati sekali teh. Ketika hati kita tuh kan mudah sekali kotor, mudah sekali hasad, mudah sekali iri, itu karena kita tuh banyak melihat orang-orang yang dapat nikmat, walah ieu tos liburan deui nya.
resep batur mainnya mobilan resepnya batur balanja wae. Maka kita nggak mungkin tong posting wae, nggak mungkin. Kita nggak bisa ngerubah orang lain. Pamer itu urusan dia. Apa yang harus kita lakukan? Kontrol hati kita, jangan dilihat. Lihatnya yang mana? Lihat pada orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. Dan gak ada orang yang miskin yang pamer dengan kemiskinannya, tidak akan ada. Na'udzubillah, hari ini saya tidak punya nasi sama sekali, tapi gak di kuota kan. Gak ada orang miskin yang pamer dengan kemiskinannya. Jadi carinya kita di mana? Dengan tafakur, dengan tadabur, dengan banyak silaturahmi, dengan banyak bersosialisasi. Buka mata kanan kiri, jangan lihat banyak TV, apalagi Instagram, TikTok, hari itu wah semua flexing makanan. Ayo orang piknik tadi. Makin kering hati kita. Ini bukan cuma buat teh, sama saya pun merasakan hal itu. Maka ketika lihat yang dagang bakso ceritanya, udah jam 11 malam masih kena ngingkleng. Bapak kemana? Tacan saya cak udah deui. Hidup hati kita. Gak kemana gitu ya. Kalau itu teh ayah kita, suami kita yang mencari nafkah tuh ya sampai gitu, sampai hujan-hujanan, sampai keliling gitu. Ya itu obat katanya. Obat buat kita yang selalu merasa dunia ini nggak adil, dunia ini kayaknya nggak adil buat saya. Kok saya gini, ya itu lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Gitu. Ini hadisnya ya. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu. Ini wasiatnya, berarti harus dijalankan. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jadi kalau pengen jadi orang yang bersyukur, lihat yang di bawah dari kita. Tapi tolong bersihkan lagi hatinya ketika lihat orang yang di bawah. Aduh, untung abi mah itu siga kitunya, alhamdulillah ya Allah gitu. Tapi lihat nikmat ternyata bukan kita, ternyata yang Allah berikan kepada kita tuh lebih banyak gitu, dibanding dengan yang kita keluhkan. Karena tugas kita itu untuk mensyukuri nikmat, bukan menghitung-hitung nikmat Allah. Gitu. Makanya di sini ada satu divisi sosial gitu ya, Qalbi Care, yaitu untuk salah satu menjalankan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan kalau hati saya lagi nggak baik-baik saja ya, besok minta dulu mah masih Teh Yani. Sekarang Teh Amel, ya pengurusnya, ketua divisinya. Teteh mau kemana? Bagikan sembako, saya ikut. Karena kalau ketemu mereka ini benar-benar melembutkan hati, benar-benar melembutkan hati. Mengusap kepala anak yatim tuh melembutkan hati. Di mana anak-anak sekarang pada bencinya kepada orang tuanya karena nggak dibeliin ini, dibeliin itu. Coba dibawa kepada anak yatim. Nah, ayo kita main. Yuk kita main ke siapa? Ke tetangga kita yang nggak punya ayah. Nah, diajarkan supaya mereka tahu, oh ternyata lebih banyak nikmat yang Allah berikan gitu. Dan kalau dibalik gimana, apakah kita sanggup? Nah, gitu kata ibu. Tapi waktunya sudah habis dan masih ada 5 lagi
wasiatnya. Semoga yang dua ini bisa kita amalkan. Yang pertama tadi apa? Mencintai miskin. Jadi lamun teh hajat tong dipilihan balalu karena umpanya. Justru hajat itu untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang miskin makan nikmat, makan enak. Gitu. Yang kedua, wasiatnya apa? Masya Allah, melihat pada orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. Hadza huwa wallahu a'lam bissawab. Begitu saja teteh, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada wa astaghfiruha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.